Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat berdasarkan jenisnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang materi-materinya, kemudian di akhir materi akan ada link untuk tes atau latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan kapanpun dan dimanapun. Namun harus jujur mengerjakannya untuk meningkatkan kepemahaman teman-teman. Oke. Lanjut, berdasarkan jenisnya untuk pengelolaan obat ada obat bebas terbatas, obat keras, psikotropika, narkotika, dan obat wajib apotek. Oke, kita bahas dulu yang di slide pertama. Oke. Untuk obat bebas, seperti yang teman-teman tahu, dia memiliki logo lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam, di mana merupakan obat bebas yang dapat dibeli tanpa resep untuk mengobati gejala dan meringankan gejala penyakit. Contoh dari obat bebas yang biasa teman-teman beli mungkin bila sakit itu paracetamol, multivitamin, antacid, dan lain-lain. Lalu ada obat bebas terbatas. Teman-teman harus dapat membedakan ya antara logo obat bebas dan logo obat bebas terbatas. Di mana logo obat bebas terbatas ini lingkaran berwarna biru tua dengan garis tepi berwarna hitam. Oke, jadi bedanya kalau obat bebas berwarna hijau, kalau obat bebas terbatas berwarna biru tua. Yang membedakannya ini obat bebas terbatas ini juga dijual bebas tanpa resep, namun pada kemasannya disertai dengan tanda peringatan yang nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Oke. Untuk contoh obat bebas terbatas ada Decolgen, Antimo, dan obat tetes mata, dan yang lainnya. Nanti akan kita jelaskan mengenai 6 tanda peringatan obat bebas terbatas, beserta definisi dan contohnya. Oke, kita lanjut ke obat keras. Di mana obat keras ini memiliki logo lingkaran berwarna merah dengan huruf K besar berwarna hitam di tengahnya. Obat keras ini berbahaya jika pemakaiannya tidak menggunakan resep dokter. Jadi, untuk obat keras wajib menggunakan resep dokter dan diawasi oleh dokter tentunya. Contohnya ada antibiotik, obat antihipertensi, dan yang lainnya. Lalu ada psikotropika, di mana logonya ini sama dengan obat keras ya. Jadi lingkaran berwarna merah dengan huruf K besar berwarna hitam di tengahnya. Di mana psikotropika ini merupakan zat yang secara alamiah atau buatan yang berkhasiat untuk memberikan pengaruh secara selektif pada SSP atau sistem saraf pusat dan menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya ada diazepam, fenobarbital, dan amfetamin. Lalu ada narkotika. Oke, logonya lingkaran berwarna putih dengan tanda plus dan garis berwarna merah. Oke, ini narkotika ya, logo narkotika. Di mana narkotika merupakan obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran. Dari mulai penurunan sampai hilangnya kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oke, contohnya ada kodein, morfin, opium, heroin, dan yang lainnya. Oke, untuk tempat penyimpanan psikotropika dan narkotika, psikotropika dan narkotika ini disimpan di lemari khusus berkunci ganda. Oke, siapa yang menyimpan kuncinya? Oke, pertama adalah apoteker dan yang kedua adalah tenaga teknis kefarmasian atau TTK yang didelegasikan. Oke, kita bicara lagi tentang surat pesanan. Oke. Untuk surat pesanan, terdapat surat pesanan obat umum, surat pesanan psikotropika, surat pesanan narkotika, surat pesanan obat-obat tertentu, dan surat pesanan prekursor. Oke. Untuk surat pesanan obat tertentu, terdiri dari obat bebas terbatas, dan obat keras. Ini dapat digabungkan dalam satu surat pesanan. Oke. Untuk obat bebas terbatas, dan obat keras. Lalu bagaimana dengan obat yang lainnya? Untuk psikotropika ini dipisah untuk surat pesanannya. Jadi di surat pesanan psikotropika. Oke. Untuk surat pesanan psikotropika terdiri dari satu atau lebih
obat-obat psikotropika. Jadi boleh lebih dari satu jenis, tapi hanya psikotropika saja. Oke. Untuk narkotika hanya boleh satu jenis narkotika. Jadi misalkan narkotikanya itu sama tapi beda kekuatan, maka itu berbeda surat pesanan. Jadi hanya boleh satu obat narkotika, satu jenis saja. Kalau psikotropika bisa satu atau beberapa gitu. Kalau narkotika hanya boleh satu. Lalu ada obat-obat tertentu, contohnya tramadol, trihexylphenidil, klorpromazin, amitriptilin, haloperidol. Itu dibedakan lagi di surat pesanannya. Lalu ada surat pesanan prekursor. Contohnya apa? Contohnya efedrin, pseudoefedrin, ergometrin, ergotamin, dan yang lainnya. Itu dibedakan juga untuk surat pesanannya. Oke. Dan minimal sekurang-kurangnya itu adalah 3 rangkap. Oke. Kita lanjutkan ke obat wajib apotek atau OWA. Obat wajib apotek ini merupakan obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep oleh apoteker di apotek. Tujuannya obat OWA ini apa? Yaitu untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam sebuah medikasi atau pengobatan sendiri untuk mengatasi masalah kesehatan dan meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman, dan rasional dan meningkatkan peran apoteker di apotek dalam pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan obat kepada masyarakat. Oke. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai contoh obat OWA itu apa aja, terus indikasinya untuk apa, dan berapa maksimal obat yang dapat diberikan kepada pasien, teman-teman dapat melihat kepada peraturan keputusan Menteri Kesehatan yang sudah saya cantumkan di slide ini. Oke, jadi bisa teman-teman cari sendiri untuk obat apa saja yang bisa diserahkan oleh apoteker terkait indikasinya dan jumlah maksimal yang dapat diberikan. Oke, ini kita jelaskan tentang tanda peringatan pada obat bebas terbatas. Di mana tadi obat bebas terbatas ini dapat dijual tanpa resep, namun terdapat peringatan di kemasannya. Ada 6 tanda peringatan. Oke, yang pertama itu adalah bacalah aturan pemakaian. Jadi ini seperti obat flu yang biasa teman-teman mungkin beli di apotek. Contohnya Antimo, Decolgen, dan Procold. Oke. Yang kedua, hanya untuk kumur, jangan ditelan. Oke, teman-teman harus bisa membedakan 6 tanda peringatan pada obat bebas terbatas. Oke, jadi yang kedua ini hanya untuk dikumur, jangan ditelan. Contohnya Listerin, Enkasari, dan Gargarisma. Yang ketiga, hanya untuk bagian luar dari badan. Jadi ini untuk obat luar. Contohnya apa? Ultrasilin dan betadine dan yang lainnya. Oke. Lalu yang keempat, P4 ini hanya untuk dibakar. Oke, jadi contohnya sigaret asma. Oke, yang kelima, tidak boleh ditelan. Contohnya amonia 10% ke bawah, brafadem, dan yang lainnya. Oke. Lalu yang keenam adalah obat wasir, jangan ditelan. Contohnya obat-obat anti hemoroid atau obat wasir. Oke, jadi keenam tanda peringatan pada obat bebas terbatas ini harus teman-teman hafalkan, harus teman-teman pahami, dan teman-teman bedakan. P4 itu apa, P2 ini definisinya apa, contoh dari P3 ini apa, bisa teman-teman pahami sendiri dan bedakan perbedaan dari tanda peringatan di obat bebas terbatas ini apa. Oke. Narkotika, oke. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2001 tentang perubahan penggolongan narkotika. Oke, jadi narkotika ini memiliki 3 golongan. Oke. Golongan yang pertama ini dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan. Contohnya apa? Opium, kokain, ganja, heroin, tiofentanil, metamfetamin. Golongan kedua dan ketiga dapat digunakan untuk produksi obat diatur dengan peraturan menteri. Contoh untuk narkotika golongan 2 adalah fentanil, metadon, morfin, dan petidin, serta yang lainnya. Untuk golongan ketiga, kodein, propiram, dan buprenorfin. Oke. Untuk contoh yang lain yang lebih banyak, misalkan ingin tahu narkotika golongan 1 apa aja seluruhnya, atau golongan 2, golongan 3,
apa aja, bisa teman-teman searching di PMK nomor 4 tahun 2021 untuk secara keseluruhan. Oke, ini yang paling sering muncul di soal-soal ini. Contoh-contoh dari narkotika itu sendiri, oke. Lalu selanjutnya ada psikotropika. Oke, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2021 mengenai perubahan penggolongan psikotropika. Oke, jadi psikotropika ini terdiri dari 4 golongan. Oke. Golongan yang pertama ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Jadi tidak boleh digunakan untuk pengobatan atau ilmu kesehatan. Oke. Kenapa? Karena dia tuh mempunyai potensi yang sangat kuat menyebabkan ketergantungan. Contohnya, diskloroketamin, flubromajolam, dan fluarprajolam. Untuk golongan 2 ada 3 dan 4, ini dapat digunakan untuk pengobatan atau dalam kesehatan. Untuk psikotropika golongan 2 mempunyai potensi yang kuat menyebabkan ketergantungan. Contohnya, sekobarbital, etilfenidat, etijolam, amineptina. Untuk golongan ketiga mempunyai potensi yang sedang menyebabkan ketergantungan. Contohnya amobarbital, butalbital, pentobarbital, siklobarbital. Untuk golongan keempat mempunyai potensi yang ringan menyebabkan ketergantungan. Contohnya alprazolam, diazepam, flurazepam, clobazam. Oke. Jadi untuk golongan 2, 3, dan 4 ini dapat digunakan untuk pengobatan, tapi dibedakan lagi dengan potensi kekuatan menyebabkan ketergantungannya. Untuk golongan 2 ini potensinya kuat, golongan 3 potensinya sedang, golongan 4 potensinya ringan. Oke. Untuk bisa kan teman-teman pengen lebih tahu mengenai obat apa aja yang termasuk ke psikotropika golongan 1, 2, dan 3, dapat teman-teman baca sendiri di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2021. Oke. Nanti untuk sumber-sumbernya mengenai peraturan-peraturan akan saya lampirkan di description box, bisa teman-teman copy sendiri, lalu teman-teman searching sendiri, dan teman-teman baca sendiri. Untuk lebih paham mengenai penggolongan obat. Oke. Untuk link latihan soalnya akan saya lampirkan di description box, bisa teman-teman klik lalu dikerjakan berdasarkan pemahaman teman-teman. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.